Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Kepala Sekolah SD Negeri Sukajadi Bapak Arif Rudiaji SPDSD, yang terhormat Bapak Ibu Dewan Guru yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada siang hari ini kita masih diberikan kesehatan sehingga kita bisa melaksanakan rencana tindak lanjut peserta diseminasi PKG Hulu PJOK. Kedua kalinya salawat dan salam selalu kita limpah curahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju ilmu pengetahuan. Baiklah Bapak Ibu Dewan Guru yang saya hormati, perkenankanlah saya di sini pembawa acara akan membawakan susunan acara yang berlangsung pada siang hari ini. Acara yang pertama yaitu pembukaan, acara yang kedua adalah sambutan, acara yang ketiga adalah acara inti, dan acara yang terakhir adalah penutup. Acara yang pertama pembukaan, mari kita buka acara ini dengan melafazkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk acara selanjutnya adalah sambutan yang akan disampaikan oleh Kepala Sekolah SD Negeri Sukajadi yang terhormat Bapak Arif Rudiaji SPDSD. Waktu dan seluruhnya dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak-bapak dan Ibu-ibu guru SD Negeri Sukajadi, alhamdulillah, puji syukur marilah tak berhentinya selalu kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, karena nikmat pertama nikmat sehat sehingga kita masih bisa melaksanakan kewajiban kita, aktivitas kita sehari-hari di SD Negeri Sukajadi. Kedua kalinya selawat beserta salam semoga tetap terucap kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, yang karena ajaran yang dibawa kita umat manusia dibawa dari zaman jahiliyah atau zaman kebodohan menuju zaman yang penuh dengan ilmu pengetahuan. Langsung saja bapak-bapak, ibu-ibu, kita sampaikan semuanya beberapa hal yang perlu kami sampaikan terkait kegiatan kita dan terkait tugas dan tanggung jawab kita sebagai pendidik dan tenaga kependidikan di SD Negeri Sukajadi. Jadi yang pertama ini masalah diseminasi maupun PKG. Kalau saya katakan itu adalah PKG, penilaian kinerja guru untuk mata pelajaran PJOK. Nah, apakah yang lain nanti dapat bagian? Tentunya yang lain dapat bagian. Tinggal tunggu saja waktunya. Itu dimulai dari PJOK. Nanti mungkin dalam waktu dekat kayaknya guru mapel pendidikan agama Islam yang sudah mulai. Kemudian mungkin untuk terakhirnya adalah guru kelas. Oh iya lupa, kami ucapkan selamat datang dan selamat bergabung untuk Ibu Nurul Latifah. Inilah keadaan SD Sukajadi. Mungkin Ibu awalnya di Bumbu, suasana TK, ya TK, kemudian dapat amanah ke SD 1 Raya, kemudian terakhir di sini. Tentunya setiap sekolah itu punya kebiasaan dan punya kebijakan masing-masing. Semoga nanti itu bisa secepatnya untuk menyesuaikan diri apa-apa yang baik dari sekolah-sekolah yang sudah Ibu datangi. Mohon kesediaannya nanti ditularkan di SD Negeri Sukajadi. Itu jadi diseminasi ataupun ini tadi untuk menggerakkan komunitas belajar dari guru PJOK. Kebetulan untuk SK tim
penggerak Kogel itu Bapak Hari Subagio selaku Komite PJOK itu adalah ketua komunitas belajar yang ada di SD Negeri Sukajadi. Untuk sementara kita berfokus pada komunitas belajar offline. Kita belum mendaftarkan komunitas belajar kita di PNN. Mudah-mudahan nanti secepatnya bisa kita daftarkan, tentunya dengan berbagai macam konsekuensi. Ketika kita sudah ada di PNN, maka kita harus siap untuk ketika berkegiatan itu diikuti oleh rekan-rekan guru dari sekolah-sekolah yang lain. Sepanjang pengetahuan saya, untuk SD yang sudah PMM itu baru SD Sukamakmur dan SD Tri Mulyadu. Yang lain apakah tidak ada? Yang lain ada, tetapi sama seperti kita, hanya sebatas komunitas belajar dalam sekolah, belum antar sekolah. Itu harapannya nanti apa-apa yang jadi kesulitan bapak-bapak dan ibu bisa dijadwalkan dalam 1 minggu itu ada berapa kali kumpul. Misalnya setiap hari Sabtu boleh diadakan kumpul membahas ataupun kerja bareng hal-hal yang menjadi tugas dan tanggung jawab kita yang mungkin ada beberapa bagian yang belum dimengerti. Saya yakin mungkin sebagian ada yang belum paham bagaimana membuat aturan pembelajaran dan sebagainya. Di situ bisa sama-sama nanti kita belajar itu. Kemudian yang selanjutnya yang perlu kami sampaikan, beberapa rekan kita kemarin SK naik pangkatnya itu sudah jadi, Bapak Sukadi, Ibu Guru dan Bapak Marono. Kalau nanti SK itu sudah diserahkan, tolong secepatnya SK itu di-scan dan diupload ke My ASN. Itu yang perlu kami sampaikan sekarang. Itu pengumuman tidak akan lagi secara tertulis melalui surat seluruhnya. Apapun itu sekarang tidak akan lagi tertulis melalui surat. Jadi kita sudah punya akun macam-macam, Ekin BKD, Ekin BKN, ada PMM, ada My ASN atau Sepak. Nah, disitulah pengumuman itu disebarkan oleh pemerintah, tidak melalui dinas pendidikan lagi. Itu harus saya ingatkan, misalnya untuk Pak Kasno, Bu Ruli, Pak Sumano yang mau naik pangkat dari 3B ke 3C itu ada namanya UKOM, uji kompetensi. Tidak akan bisa ikut UKOM kalau tidak buka SIM PKB. Karena apa? Karena pendaftaran dan pemanggilannya lewat SIM PKB, akun masing-masing. Jadi tidak akan mungkin bergantung kepada orang lain untuk melihat akun kita. Karenanya tolong nanti akun masing-masing diperiksa. ASN juga seperti itu. Yang perlu kami sampaikan, jadi Dapodik, data di Dapodik itu adalah basis data untuk tunjangan. Yang harus diingat, namanya pembayaran gaji, tunjangan dan sebagainya, itu basis datanya adalah Dapodik. Tetapi kalau mau naik pangkat, penilaian dan sebagainya, basis datanya adalah My ASN dan Ekin BKD maupun Ekin BKN. Nah, itu. Jadi beda-beda jalurnya. Harapan kami ya karena itu akun kita masing-masing ya sering-sering dilihat supaya nanti tidak sampai terlewat kalau ada pengumuman. Itu. Sekarang tidak seperti dulu, kalau naik pangkat yang penting masa kerjanya cukup 4 tahun bisa naik pangkat. Kalau sekarang tidak. Sekarang kalau mau naik pangkat itu ada namanya uji kompetensi. Bagaimana kalau kita tidak berminat naik pangkat? Kena sanksi. Iya, kena sanksi. Karena apa? Karena itu tadi dipertanyakan kenapa sesuatu yang seharusnya sudah dilampaui atau sudah dimiliki ternyata belum dimiliki atau belum dimiliki. Itulah sekarang pintarnya pemerintah itu seperti itu.
Kemudian kaitannya juga dengan kita PMM, ada beberapa berkas kemarin yang diminta secara individu kepada bapak dan ibu guru. Kalau yang masih punya kesulitan, referensinya masih bingung, silakan dibuka di PMM. Contohnya di situ sudah banyak banget, nggak bingung. Untuk masalah sinyal, saya rasa sekarang kita nggak akan mungkin lagi bisa beralasan tidak ada sinyal karena sekolah sudah mengusahakan. Nanti untuk berlangganannya kita pikirkan bareng-bareng gimana caranya supaya langganan kita dengan Starlink itu tetap jalan. Nanti sebagian ada ambil sekolah, sebagian mungkin juga bisa kita patungan bareng-bareng supaya apa yang jadi kewajiban kita juga bisa kita laksanakan. Itu kemudian yang terakhir, jadi untuk besok mungkin saya tidak masuk dari Kamis. Kebetulan ada undangan untuk rapat K3S di SD Negeri Sukamakmur. Kemudian untuk Jumat juga kemungkinan tidak masuk karena ada undangan untuk kunjungan kerja bupati di desa Purwa Abu. Ini sebagai bagian juga bagi pemberitahuan dan izin kepada bapak-bapak dan ibu. Ketika nanti saya tidak ada kami tolong dilayani sebaik mungkin. Mungkin itu saja penegasan terakhir. Mari kita ikuti diseminasi ini. Mudah-mudahan nanti Pak Hari yang sudah punya ilmu baru bisa mengeluarkan, mengimbaskan dan menginspirasi bagi kita semuanya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih atas sambutan dari Kepala Sekolah SD Negeri Sukajadi. Untuk acara selanjutnya adalah rencana tindakan serta desiminasi PKG PJOK yang kali ini akan disampaikan langsung oleh Bapak Hadi Subagio SPDGR. Waktu dan seluruhnya dipersilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah, yang saya hormati Bapak Ibu Dewan Guru yang hari ini hadir, semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Langsung saja Bapak Ibu, hari ini saya akan memulai menggerakkan komunitas belajar melalui gempa gembira meraih masa depan. Hari ini 3 bulan dalam masa pembelajaran saya peserta desiminasi. Di akhir pembelajaran atau akhir pelatihan itu ada aksi nyata. Jadi aksi nyata saya di sini yaitu tentang pendidikan gerak senam kreasi. Di sini saya berkolaborasi dengan komunitas belajar kita di SDN Sukajadi. Jadi PJOK ini peserta desiminasi ini atau saya sendiri sebagai peserta diwajibkan untuk menggerakkan komunitas belajar ini sebagai acuan atau menggerakkan program-program dalam pembelajaran PJOK. Lanjut. Melatar belakangi dalam pembelajaran saya mengapa saya mengambil senam kreasi. Yang pertama, di mana anak-anak berkembang pada masa ini mengalami perubahan fisik, kognitif, sosial, dan emosional yang signifikan. Sehingga orang tua dan guru berperan penting dalam mendukung berkembangnya di mana masa SD dengan memberikan lingkungan yang positif, mendorong minat belajar, memberikan dukungan emosional anak-anak dapat tumbuh menjadi individu yang sehat dan cerdas. Kemudian banyak potensi atau setiap peserta didik yang harus digali untuk mengetahui bakat dan minat yang dimiliki oleh setiap peserta didik untuk bekal mereka agar mengetahui potensi diri mereka.
Melalui PJBL, berkawan dengan sehat, bergerak untuk bugar. Sekolah mengenalkan konsep betapa pentingnya kesehatan jiwa dan raga bagi seseorang. Diharapkan peserta didik mampu mengkreasikan gerakan senam sebagai upaya perwujudan senam sehat jasmani. Dalam program ini mengajak peserta didik mengkreasikan gerakan senam, memilih aktivitas untuk mengembangkan kebugaran mereka, sehingga pilihan yang mereka pilih dipertanggungjawabkan untuk pelaporan proyek. Pelaksanaan program ini melibatkan komunitas belajar sekolah. Jadi saya berkolaborasi dengan sekolah, kemudian guru secara menyeluruh dengan memanfaatkan aset manusia yang ada di lingkungan yang tercapai tujuan yang diharapkan. Kemudian tujuan program. Adapun tujuan program saya, yang pertama meningkatkan kebugaran jasmani dengan senam kreasi melibatkan berbagai gerakan yang dapat meningkatkan kekuatan otot, fleksibilitas, kemudian keseimbangan dan daya tahan tubuh. Kemudian yang kedua, peserta didik bebas berkreasi dalam merancang koreografi yang unik dan menarik. Kemudian yang ketiga, meningkatkan motivasi dan keterlibatan siswa dalam pembelajaran penerapan konsep belajar aktif, di mana siswa terlibat secara langsung dalam kegiatan belajar. Kemudian yang ketiga, capaian yang diharapkan dalam langkah-langkah yang pertama, capaian yang diharapkan peserta didik mampu menciptakan rangkaian gerak kreasi. Jadi anak-anak mampu menciptakan rangkaian gerakan kreasi baik dari segi gerakan maupun iringan musik. Kemudian peserta didik dapat mempresentasikan dan mempraktekkan gerakan senam kreasi. Jadi nanti anak-anak mempresentasikan dan mempraktekkan gerakan-gerakan yang sudah didapat. Kemudian langkahnya di sini, langkah yang pertama, peserta didik berkelompok untuk menciptakan rangkaian gerakan senam yang unik dan kreatif. Kemudian guru memfasilitasi pemilihan musik latar yang sesuai dengan tema senam. Kemudian yang ketiga, peserta didik berlatih secara rutin untuk menyempurnakan gerakan dan sinkronisasi dengan musik. Berikutnya ada struktur program dan mitra dalam komunitas belajar. Jadi saya sendiri tidak mungkin bisa berjalan tanpa ada mitra dalam komunitas belajar. Di sini saya yang pertama mengambil program yang dibuat merupakan kokurikuler. Jadi kokurikuler itu setelah jam pembelajaran, kemudian di waktu istirahat menyalakan untuk latihan, yang menjadi upaya untuk mendalami dan menghayati dalam menciptakan senam kreasi. Kemudian yang kedua, murid yang terlibat di fase C. Di fase C ini ada kelas 5 dan kelas 6. Saya mengambil di fase C ini 5 dan 6. Yang pertama, untuk kelas 5 dan 6 ini sudah memahami atau sudah besar sehingga mampu berpikir kreatif. Kemudian yang ketiga, waktu kegiatan dilaksanakan di akhir semester 1 di tanggal 9 dan sampai tanggal 14 Desember 2024, tempat pelaksanaan di lapangan sekolah. Kemudian penanggung jawab adalah Bapak Kepala Sekolah, kemudian KBS yang menjadi lokomotor atau fasilitator adalah guru mapel PJOK dan mitra Dewan Guru, dengan KBS dan operator sekolah yang akan berperan dalam pengarahan IT terkait publikasi melalui website dan sosial media. Itu untuk struktur program. Kemudian pernyataan tentang kapasitas yang dimiliki sekolah. Aset manusia di sini memiliki kepala sekolah, kemudian guru dan tenaga kependidikan sesuai dengan kualifikasi akademik sejumlah 15 orang, kemudian sosial, lingkungan sekitar yang sangat mendukung serta kerjasama dengan instansi terkait dalam program. Kemudian yang ketiga, fisik.
fisik, sarana dan prasarana sekolah yang mendukung pelaksanaan program, kemudian ada lingkungan yang nyaman dan asli serta kondusif. Kemudian yang terakhir politik, dukungan dan kebijakan pimpinan yang mendasari pelaksanaan program. Jadi untuk pernyataan tentang kapasitas yang dimiliki sekolah, kita sudah mempunyai 5 aset yang mendukung kegiatan PJOK. Kemudian rencana dan evaluasi. Di sini ada rencana evaluasi tentang senam kreasi tadi. Yang pertama, observasi langsung terhadap proses latihan dan penampilan siswa. Kemudian yang kedua, penilaian hasil karya senam berupa rubrik penilaian yang mencakup kreativitas gerakan, kesesuaian gerak dan penampilan. Kemudian yang ketiga, menyebarkan angket kepada siswa untuk menilai seberapa menyenangkan mereka mengikuti kegiatan senam. Kemudian yang keempat, umpan balik dari guru. Yang kelima, dokumentasi mengumpulkan video dan foto selama proses dalam penampilan. Kemungkinan tantangan itu dalam kegiatan membuat senam kreasi. Yang pertama, mungkin keterbatasan waktu atau jadwal sekolah yang padat sehingga membatasi waktu latihan. Dan yang kedua, faktor alam atau cuaca. Kemudian yang ketiga, perbedaan kemampuan atau tingkat kemampuan gerak siswa berbeda-beda. Kemudian di sini solusi kami yaitu menjadwalkan yang efisien, yaitu berkolaborasi dengan guru kelas untuk penjadwalan yang baik. Kemudian yang kedua, pindah lokasi ke dalam ruangan. Seandainya hujan, kita latihannya di dalam ruangan. Yang ketiga, membentuk kelompok kecil berdasarkan kemampuan. Mungkin nanti dikelompokkan sesuai kemampuan anak, sehingga anak yang belum bisa, temannya bisa membantu merangkai gerakan-gerakan yang susah dicermati. Yang keempat, memberikan motivasi. Jadi perbedaan kemampuan ini sebagai pendamping siswa memberikan motivasi agar siswa tidak takut atau malu, sehingga dia harus membutuhkan atau memberikan motivasi agar siswa tersebut tidak malu atau takut. Mungkin itu saja penyampaian materi saya tentang kegiatan pendidikan gerak, yang mana kegiatan ini adalah kegiatan saya di akhir aksi nyata saya. Dalam pendidikan gerak ini saya mengambil senam kreasi, kemudian berkolaborasi dengan komunitas belajar. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Mungkin ada pertanyaan atau masukan saran dari rekan-rekan Bapak Ibu guru, dipersilakan. Saran satu, Pak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan kepada Bapak Ari atas yang ada dalam pikiran saya ya. Tolong sekolah ketujuan tadi. Ya. Oke, yang pertama saya lihat yang kedua. Peserta didik bebas berkreasi dalam merancang koreografi yang unik dan menarik. Kita masukan saja ya. Dewasa ini kan kita tidak bisa melepaskan dari teknologi. Yang mana peserta didik diberi kesempatan untuk mengambil video dari manapun sumbernya, dari online kan, di sosial media, TikTok ada, YouTube ada. Tetapi jangan hanya meniru. Jadi di situ bisa ditiru, ditonton, dilihat, ditiru, kemudian dimodifikasi. Jadi itu sudah salah saja. Karena kalau mengandalkan anak saja yang berasal dari pemikirannya, saya yakin tidak nyampe itu. Tentunya ada
input di kepalanya sehingga bisa menambah pemikirannya. Nah, saya kira itu saja. Terima kasih sebelumnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Bapak Kasno atas masukannya. Yang pastinya dalam berkreasi merancang geografi pasti ada pendampingan dari saya sendiri pasti. Kemudian pastinya kita melihat video-video, kemudian anak juga merancang sendiri gerakan-gerakan itu. Yang pastinya ada pendampingan dari guru PJOK, kemudian dari Bapak Ibu guru juga. Jadi di sini kolaborasi saya yaitu dengan komunitas mobil, kemudian dari guru kelas, ya termasuk guru kelas dalam pembelajaran seni. Ini kalau di sekolah dasar itu kan tidak ada seni tari. Jadi di sini perlu dukungan atau masukan-masukan dari Bapak Ibu guru yang melajari atau belajar tentang seni. Mungkin itu aja Pak. Silakan Bapak Ibu guru saran dalam pembelajaran saya ini. Baiklah, sedikit tanpa pembukaan saja saya menambahi apa yang Bapak Kasno tadi itu memang betul, tapi di sini ada yang perlu diperhatikan, yaitu selama kita mengambil dari apa yang disampaikan oleh Pak Kasno tadi, berkreasi, tetapi di sini harus ada batasan-batasan, karena di dalam gerakan-gerakan itu ada yang sifatnya gerakan namanya gerakan pornografi ya. Jadi hal ini juga harus menjadi penilaian kita sendiri juga dari Dewan Guru, pendamping, dan juga Bapak PJOK sendiri, sehingga ketika melihat anak menyampaikan atau melakukan gerakan-gerakan tarian dari situ harus jangan sampai berkreasinya berlebihan. Jadi gerakan-gerakan yang bersifat kurang pantas bagi kita ya, menjurus kepada pornografi, kita harus bisa menyaring. Itu aja sebagai tambahan saja. Terima kasih. Terima kasih Bapak Mariono atas masukannya. Yang pastinya untuk gerakan senam kreasi ini kita nanti mungkin lebih ke tema budaya ya. Jadi budaya-budaya kita, jadi budaya sopan. Nah itu lebih kita tonjolkan dalam kegiatan itu. Terima kasih masukannya Bapak Mariono. Silakan Bapak Ibu, ada lagi saran atau masukan? Cukup ya? Mungkin itu aja pemaparan dari saya. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Bapak Ibu Dewan Guru yang saya hormati, acara telah selesai. Mari kita tutup acara ini dengan melafalkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah.